Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan mengenai G-Power untuk ukuran sampel dengan dosen pengampu Ibu Siti Rayati MPC. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Latifah Fatimah dan Rika Yolanda. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai apa itu ukuran sampel penelitian. Ada dua perspektif yang diterapkan dalam menentukan besar ukuran sampel, yaitu perspektif metodologi dan perspektif statistik. Keduanya memiliki kesamaan prinsip, semakin besar ukuran sampel semakin diharapkan. Besarnya ukuran sampel akan mendukung asumsi bahwa sampai akan mewakili populasi yang menjadi target generalisasi hasil penelitian. Perspektif metodologi menekankan pada representasi sampel, sedangkan perspektif statistik menekankan pada kekuatan atau power hasil uji statistik dan kestabilan nilai statistik dalam mengestimasi nilai parameter. Nilai statistik didapatkan dari sampel, sedangkan nilai parameter didapatkan dari nilai populasi. Kekuatan atau power adalah peluang hasil uji statistik untuk bebas dari kesalahan statistik tipe 2. Kesalahan statistik tipe 2 ini adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti menerima hipotesis nol yang seharusnya tidak diterima. Probabilitas untuk melakukan kesalahan tipe 2 disebut beta. Nilai kekuatan yang direkomendasikan adalah di atas 0,8 atau 80%. Singkat kata, uji statistik yang kita pakai diharapkan memiliki kekuatan uji statistik yang cukup besar. Kekuatan uji statistik tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama ukuran sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin meningkat nilai kekuatan uji statistik yang dipakai. Yang kedua, level signifikansi. Semakin tinggi level signifikansinya, maka akan semakin tinggi uji statistik yang akan dipakai. Yang ketiga, nilai korelasi atau selisih antar parameter. Semakin besar nilai korelasi atau nilai parameter, maka akan semakin besar ukuran efek yang akan dihasilkan. Semakin besar ukuran efek ini, maka akan semakin besar nilai kekuatan tesnya. Selanjutnya, apa itu aplikasi G-Power? Aplikasi G-Power merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menentukan kekuatan statistik sampel penelitian. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menghitung berbagai jenis tes statistik, termasuk uji T, uji korelasi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai penjelasan cara menggunakan aplikasi G-Power. Sebelum kita masuk ke aplikasi G-Power, terlebih dahulu kita lakukan uji korelasi pada data yang kita miliki dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada korelasi itu jika probabilitas atau signifikansinya kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel itu dinyatakan signifikan. Namun sebaliknya jika probabilitas atau signifikansinya lebih dari 0,05, maka hubungan kedua variabel itu dinyatakan tidak signifikan. Nah, pada contoh, kami menggunakan variabel kebiasaan belajar dan prestasi belajar. Hasil yang didapat itu untuk korelasinya 0,553 dan untuk signifikansinya keduanya sama, yaitu 0,002. Artinya keduanya itu signifikan. Baru kemudian kita masuk ke aplikasi G-Power. Setelah kita mendapatkan hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS tadi, kemudian kita buka aplikasi G-Power. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kemudian pada kolom ini ada test family, pilih t-test. Di sebelahnya ada statistical test, pilih correlation, point biserial model. Kemudian di bawahnya ada type of power analyze, pilih a priori, compute required sample size, given alpha, power, and effect size. Nah, di bawahnya ada input parameter. Kita masukkan nilai korelasi tadi ke dalam effect size. Nah, nilai korelasi yang kita dapat tadi itu 0,553. Kemudian level signifikannya itu yang maksimal isi dengan 0,05. Kemudian powernya itu minimal 0,80 atau 0,8. Setelah itu kita klik calculate, maka akan muncul hasil
yang kita cari, yakni total sample size yang kita perlukan. Jadi di sini total sampelnya itu 20. Contoh berikutnya itu uji T atau uji beda. Jadi sama seperti sebelumnya, sebelum kita masuk ke aplikasi Gpower, terlebih dahulu kita lakukan independent test pada data yang kita miliki dengan bantuan SPSS. Nah, data yang kami gunakan pada contoh ini adalah nilai mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Nah, setelah nilai didapat seperti ini, baru kita masuk ke aplikasi Gpower untuk menentukan jumlah sampelnya. Setelah kita melakukan uji t-test atau uji beda pada SPSS, kita dapatkan hasilnya kan. Kemudian kita buka aplikasi Gpower. Nah, seperti tampilan sebelumnya, di test family itu pilih t-test, kemudian statistical testnya itu pilih means difference between two independent means atau two group. Kemudian di bawahnya itu type of power analysis itu pilih sama seperti sebelumnya, a priori computer required sample size given alpha, power, and effect size. Kemudian di bawah itu ada input parameters. Di input parameters itu klik determine untuk memasukkan rata-rata grup 1 dan 2. Nah, setelah itu kita masukkan rata-rata grup 1 dan 2 yang kita dapatkan tadi. Grup 1 itu 66,10 dan grup 2 itu 65,80. Lalu kita klik calculate and transfer to main window. Nah, angka ini nanti akan muncul di input parameternya. Nah, untuk powernya itu kita ubah lagi jadi 0,8 atau 0,80. Setelah itu kita klik calculate, maka akan muncul hasilnya di output parameter. Nah, jadi sampel yang kita perlukan untuk grup 1 dan grup 2 itu sama-sama 36. Jadi total sampel yang kita perlukan adalah 72. Sekian presentasi dari kami mengenai Gpower untuk ukuran sampel. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.